Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kembali lagi di channel kami AEV Channel. Di video kali ini kita akan membahas dasar-dasar perbaikan otomotif, bagaimana itu? Simak baik-baik. Perbaikan sering disebut dengan istilah servis, perbaikan jasa, yaitu segala kegiatan atau usaha untuk mengembalikan fungsi dan kondisi dari benda, alat atau mesin yang rusak baik akibat dari proses pemakaian atau hal lain yang menyebabkan kerusakan. Proses perbaikan terkadang tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula namun mengutamakan pada alat tersebut dapat digunakan kembali sebagaimana fungsinya. Perbaikan servis tidaklah mudah, setiap orang yang melakukan servis harus memiliki keterampilan khusus. Keterampilan ini digunakan untuk mendiagnosa, mencari bagian yang rusak, dengan tepat. Apakah bagian tersebut harus diganti, distel atau hanya pemeriksaan dan pembersihan komponen saja? Seorang yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan perbaikan servis sering disebut teknisi. Seorang teknisi dalam memperbaiki benda, alat atau mesin sering dihadapkan dengan penggantian suku cadang, spare part. Namun di pasaran tidak tersedia atau mendekati harga baru dari alat tersebut. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membeli satu unit mesin alat tersebut. Perbaikan atau servis ditinjau dari tingkat kerumitan dan kecanggihan teknologi yang digunakan pada mesin atau alat. Membuat servis ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu servis ringan, servis sedang dan servis berat. Servis merupakan bagian penting dalam dunia bisnis, karena servis merupakan layanan penghargaan kepada konsumen. Apabila pelayanan servis yang baik, maka akan menentukan seseorang dalam membeli produk atau menggunakan produk dari perusahaan yang lain. Perbaikan servis pada otomotif sangat banyak jenis dan macamnya mengingat dunia otomotif dalam penggunaannya pada kendaraan seperti sepeda motor, mobil, alat angkutan, alat berat dan lain sebagainya. Dalam perbaikan otomotif secara garis besar dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu perbaikan mesin, engine, perbaikan pemindah tenaga, powertrain, perbaikan chassis, perbaikan kelistrikan, elektrikal, perbaikan bodi. Perbaikan mesin, engine. Perbaikan mesin meliputi berbagai aspek pendukung dalam pengkonversian energi, baik konversi dari bahan bakar menjadi gerak atau konversi energi listrik menjadi gerak, antara lain mekanisme engine, sistem bahan bakar, konvensional, electronic fuel injection, common rail, sistem pelumasan, sistem pendingin dan lain sebagainya. Perbaikan pemindah tenaga, powertrain. Perbaikan pemindah tenaga, powertrain, merupakan perbaikan pada sistem yang mengolah proses pemindahan tenaga yang dihasilkan mesin sampai ke roda. Contoh perbaikan pemindah tenaga antara lain sistem kopling, sistem transmisi, sistem diferensial, poros sumbu roda, dan ban. Perbaikan sasis yaitu perbaikan pada bagian kendaraan yang berhubungan dengan kondisi jalan seperti rangka, sistem rem, sistem suspensi, sistem kemudi dan lain sebagainya. Perbaikan kelistrikan, elektrikal. Perbaikan kelistrikan atau elektrikal yaitu perbaikan yang meliputi sistem penerangan, aksesoris, audio dan lampu, sistem starter, sistem pengapian, sistem pengisian baterai, sistem pengkondisian udara, air kondisioner, sistem pengaman dan lain sebagainya. Perbaikan bodi. Penggunaan kendaraan di jalan raya sangat rentan terhadap kecelakaan akibat banyaknya kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan jalan raya. Kecelakaan yang umum terjadi karena adanya persinggungan, senggolan dan saling tabrak antar satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Kecelakaan yang terjadi mengakibatkan beberapa kerusakan pada bodi luar kendaraan seperti baret dan penyok. Dalam mengatasi kerusakan tersebut terdapat beberapa teknik untuk memperbaikinya, antara lain teknik vakum cap. Teknik yang digunakan untuk memperbaiki plat bodi dengan kerusakan masih dalam batas elastisitasnya. Apabila kerusakan plat melebihi batas elastisitas atau plat membentuk sudut, akan sulit untuk memperbaiki dengan hasil maksimal jika menggunakan alat ini. Teknik penarikan batang. Kerusakan plat bodi tidak beratur dan bahkan membentuk sudut. Teknik ini lebih dianjurkan untuk perbaikan. Ada 2 cara dalam teknik ini, yaitu dengan membuat lubang dan memasang ring pengait pada plat bodi yang rusak.
Setelah selesai perbaikan plat baru dilakukan penambalan atau perataan pada plat yang berlubang tadi. Teknik pres hidraulik. Teknik ini digunakan pada saat memerlukan penekanan atau penarikan yang kuat pada plat mobil. Teknik palu on dolly, yaitu perbaikan dengan cara pemukulan pada plat bodi dengan menggunakan palu dan dolly. Teknik palu on dolly dilakukan dengan cara memukulkan palu pada bagian plat yang rusak, sedangkan pada bagian bawahnya dilandasi dengan dolly. Pemilihan dolly tergantung tingkat kerusakannya. Teknik palu off dolly. Teknik palu off dolly dilakukan dengan cara memukulkan palu pada bagian sekitar plat yang rusak, atau tidak tepat pada dolly-nya. Teknik pengikiran. Teknik untuk meratakan plat yang sedikit bersudut, kadang dalam teknik pengikiran saat ini kebanyakan menggunakan gerinda tangan dan amplas untuk mempercepat proses perataan. Teknik hot shrinking. Teknik ini digunakan pada plat dengan memanfaatkan sifat logam yang dipanaskan akan memuai dan bila didinginkan akan mengkerut. Proses perbaikan plat dengan memanaskan plat sampai merah kemudian didinginkan secara kejut dengan menggunakan air pada komponen bodi kendaraan saat ini banyak yang menggunakan plastik bukan plat logam, cara ini juga dapat digunakan proses pemanasan. Teknik pendempulan. Sebelum melakukan pengecetan untuk menyempurnakan permukaan sesuai bentuk aslinya maka digunakan pelapisan dempul. Teknik pemotongan dan penggantian bodi. Dengan mempertimbangkan biaya perbaikan pada plat bodi yang rusak parah maka lebih baik melakukan pemotongan bagian bodi dan menggantinya dengan yang baru. Teknik painting dan finishing, yaitu proses pelapisan cat sesuai dengan warna aslinya. Proses painting atau pengecetan biasanya terdapat beberapa tahapan dari pengamplasan, pelapisan cat dasar atau cat epoksi, pengamplasan halus, pengecatan warna dan pengecatan varnish atau clear kemudian langkah terakhir adalah pemolesan. Demikian penjelasan dari dasar perbaikan otomotif. Semoga bisa membantu kita semua dalam mempelajari ilmu ini. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan ke yang lainnya. Semoga ilmunya terus mengalir dan juga semakin banyak yang tahu banyak ilmu pastinya semakin seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.